Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang ajaib, penuh dengan kuasa, keagungan, kemuliaan. Sungguh kami tidak layak datang ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Tetapi karena kami telah dikuduskan, dibenarkan, disucikan, diangkat menjadi anak-Mu, sehingga kami beroleh persekutuan yang hidup dengan Engkau. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu. Tidak ada lagi yang lebih indah Tuhan dalam hidup kami selain menyembah Tuhan dan berada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih, sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa supaya firman itu bukan kami dengar begitu saja, tapi kami mencamkan, menyimpan dan bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pada ibadah HTB ini Tuhan, supaya kiranya Roh Kudus memberkati setiap perkataan yang keluar, setiap pokok yang dibicarakan, supaya kami makin melihat keagungan dan kemuliaan Tuhan, hikmat, bijaksana dan pengetahuan yang dari Tuhan, sebab kami hanyalah manusia yang berdosa. Kami hanya menjadi layak dibenarkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa yang baik, tolong jemaat-Mu baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati kami semua karena Tuhan tidak terbatas dalam bekerja, tidak terbatas oleh ruang dan waktu karena Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih Bapa yang baik, mari Roh Kudus yang tolong supaya renungan ini sungguh-sungguh memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang ada di gereja. Ada sukacita? Amin. Luar biasa ya, tadi kita memuji Tuhan dengan rasanya enak sekali ya, nyaman sekali ketika menyembah Tuhan ya. Dan lagunya indah sekali. Juga saya mau menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun berada, yang bergabung secara online, biar kiranya kita tetap juga bersukacita dan semangat terus dalam mengikut Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang tadi sudah dibaca oleh Kristi dari Perjanjian Lama. Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-25. Dan saya memberi judul renungan kita pada pagi ini adalah jangan pernah lupa dari mana Tuhan membawamu. Saya baca sekali lagi ya. Jangan pernah lupa dari mana Tuhan membawamu. Jangan pernah lupa dari mana kita. Kenapa ya kita ambil judul ini ya dan merenungkan seperti ini? Karena ada tendensi, kecenderungan orang sekarang ini cepat lupa. Mudah-mudahan tidak lupa diri. Kalau kita melihat dari ayat 10, di situ dikatakan begini ya. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Luar biasa ya firman Tuhan, ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara, mari kita renungkan dulu kata lupa.
Siapa di sini yang nggak pernah lupa ya? Nggak. Selalu memori kita bagus gitu ya. Ditanya nomor HP teman, ingat ya. Ditanya nomor HP-nya ayah, ibunya apal ya. Pada nomor HP itu 11, 12, 13 angka digit ya. Dan kalau dibuka phone book itu banyak banget ya. Bisa ingat semua nggak itu? Enggak ya. Rupanya memori kita ada keterbatasan ya. Bahkan ada orang yang lupa tanggal lahirnya sendiri juga ya. Lupa. Saya tidak tahu apakah ini kecenderungan karena kita terlalu banyak menggunakan gadget, menggunakan mobile phone, menggunakan perangkat gitu ya, piranti. Sehingga memori kita tuh lebih slow gitu ya, lebih woles ya. Nanti tinggal buka aja, nanti tinggal buka. Atau kita juga sudah dibanjiri dengan sekian banyak informasi, jadi banyak yang masuk, banyak yang keluar ya informasinya ya. Jadi cepat lupa ya. Tetapi ada satu yang penting di sini, jangan pernah lupa. Jangan pernah melupakan Tuhan apalagi. Ya. Jangan pernah lupa dari mana Tuhan membawamu. Jangan pernah lupa dari mana Tuhan membawa kita. Ini adalah perjalanan bangsa Israel. Dan kalau kita lihat di ayat sebelumnya, itu ada satu ayat yang begitu menjadi utama dalam pengajaran di antara bangsa Israel, kaum Yahudi tentang Shema. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu pun dikutip oleh Tuhan Yesus di Matius ya, pasal 22 ayat 32. Kenapa manusia bisa lupa? Kenapa Musa harus mengingatkan bangsa Israel supaya jangan melupakan Tuhan? Saya ingin bertanya pada jemaat, mana yang lebih mudah dilupakan? Kebahagiaan atau kesusahan? Yang gampang dilupakan yang mana? Kebahagiaan atau kesusahan? Kesusahan? Ayo, dalam memori saudara kalau dibuka mana yang paling banyak disimpannya? Ini kalau brain work itu ada memori jangka panjang, ada memori jangka pendek. Kalau jangka pendek mungkin kita terima informasi terus bisa cepat lupa. Kalau kita tidak menganggap informasi itu penting. Tapi kalau ada informasi, entahkah itu pengalaman, informasi apapun yang membuat kamu merasa ini penting sekali dan itu masuk dalam memori jangka panjang. Dan kalau sudah masuk memori jangka panjang suka nggak bisa lupa. Dalam hidup kita mana yang paling susah dilupakan? Pada saat kita sedih, menderita, banyak kesulitan, banyak masalah, kita nggak bisa lupa gitu. Atau pernah dibully, pernah dihina, pernah dilecehkan, pernah tidak disukai orang, pernah difitnah, pernah pokoknya semua yang membuat kita sakit hati dan nggak bisa tahan dan itu yang cepat dilupakan atau itu yang diingat terus? Atau bisa pengalaman ini juga ya, diputusin pacar ya. Bisa cepat lupa gak sih? Kok ibu nanyanya gitu ya? Wajahnya jadi serius semua ini. Misalnya nih, ada yang diputusin pacar. Aku sakit, hatiku hancur berkeping-keping. Kenapa ibu ambil contoh itu? Kan ini anak muda ya. Ibu juga dulu pernah muda ya mengalami perasaan itu. Tapi itu kayaknya yang paling sakit ya? Ya gak sih? Di PHP-in gitu. Broken. What is broken? Broken hancur ya. Broken heart. My heart is broken because of your promise. And then you broke your promise. You didn't keep your promise. And this is hurt my feeling. Jadi aku pengen lupa gitu. Lalu ada orang yang berdoa gini. Anak muda ya berdoanya gini. Oh Tuhan, biarin aja aku jadi amnesia aja Tuhan. Jadi amnesia aja. Ada yang tahu istilah amnesia? Lupa ingatan, itu Ica dari psikologi ya. Amnesia itu lupa ingatan ya, betul? Mau amnesia? Kenapa gak mau? Kan itu ada pengalaman yang sakit. Tuhan supaya aku lupa ini, aku amnesia aja Tuhan. Nanti dulu ya, lupanya sampai di mana ya?
Kalau kamu jadi lupa sama diri sendiri, nggak inget nama, gawat itu ya. Gawat nggak sih? Padahal ingin melupakan sebagian aja, serpihan pengalaman pahit itu, nggak usah lah jadi amnesia. Sakit banget loh kalau amnesia. Terus ada yang bilang, tapi Ibu ada juga demensia. Itu penyakitnya orang tua, demensia. Ya Selfie ya. Tapi Ibu berdoa sih jangan sampai demensia juga. Emang apa sih bedanya amnesia dengan demensia? Amnesia tuh lupa ingatan, lupa aja. Mungkin dia jadi nggak inget pengalaman, aku tuh pernah ngalamin apa dulu, tuing aja hilang ya. Tapi kalau demensia memang lupa, tapi kelupaan itu tuh sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Kepikunan, mungkin ada yang bilang kepikunan, tapi ada yang demensia yang ibu jadi ingat anaknya lagi, atau bisa aja istri nggak ingat suaminya lagi. Gawat ya. Udahlah, itu masuknya dalam memori sebetulnya. Dan memori itu satu bagian yang dibahas dalam psikologi. Dan kalau kita berbicara tentang memori, itu gawat banget. Maksudnya kalau ada satu aja yang hilang atau yang konslet, kita nggak bisa berfungsi dengan baik loh. Jadi kita bersyukur kalau kita masih bisa mengingat setiap peristiwa yang sakit dalam hidup kita. Means your memory works well. Tapi ada orang yang bisa tahan ketika ingat itu, jadi pengennya lupa aja. Udah dia lupain aja. Tapi anehnya daya kerja otak manusia tuh aneh gitu loh. Semakin ingin dilupakan kok semakin ingat, benar gak sih? Pengen ngelupain dia gak bisa, inget terus, benar gak? Kok Ibu Rida gitu ya? Ya kayaknya gitu cara kerja otak. Jadi saya bertanya, mana yang lebih gampang dilupakan? Yang sulit, yang sukar, yang gak enak, atau yang membahagiakan gitu? Yang tersimpan dalam memori kita, karena perintah Musa di sini, kalau kamu udah masuk nanti, masuk ke negeri perjanjian, di negeri perjanjian itu semuanya serba ada gitu, ya, semuanya serba enak, ya kan? Ada barang yang baik, sumur yang tidak kamu gali tapi ada airnya, ya kan? Kebun anggur kamu enggak tanam, kebun zaitun juga enggak kamu tanami. Tapi kamu tuh nanti tinggal petik buahnya, kamu jadi kenyang, ya kan? Tapi satu yang Musa bilang, jangan melupakan Tuhan. Ada kecenderungan manusia tuh begitu. Ini pengalaman ibu aja yang ibu amati dan pengalaman ibu pribadi juga. Biasanya jujur aja lah dengan diri sendiri. Kalau kita kencang berdoa itu pas lagi apa? Pas lagi sedih atau lagi seneng? Ayo jujurlah. Lagi sedih ya? Lagi dompetnya kosong ya? Belum dapat pekerjaan, terus lagi nyelesain skripsi susah, terus dimarah-marahin dosen pembimbing gitu kan ya. Lagi UAS, ya nilainya 40 gitu kan. Aduh Tuhan, doanya sampai bercucuran air mata. Dan tiap orang pasti punya pergumulan-pergumulan pribadi juga ya. Kalau saya cerita ya panjang sekali pergumulan saya juga. Tapi pernah ada satu pengalaman, kalau nggak salah saya udah pernah khotbahkan juga. Waktu saya publikasi, karena saya dosen, kalau dosen itu harus publikasi ya. Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat. Dalam penelitian saya harus publikasi, penelitian saya harus dipublikasi di jurnal atau menjadi buku hasil penelitian. Jadi waktu itu saya pernah dalam situasi zero publication. Kenapa? Publikasi semua udah 2018 udah pada dipublish, saya belum nulis di tahun itu dan saya sedang mengcoach 2 orang mahasiswa untuk publikasi dengan saya. Tapi itu diambil orang dong dua-duanya. Jadi saya nggak punya lagi. Dan saya berlutut dan saya nangis di depan Tuhan. Loh, Ibu Rida juga nangis ya kalau lagi kesusahan ya. Tuhan, please tolonglah. Mungkin pergumulan kalian bukan itu ya, mungkin bukan itu. Tapi kenapa Ibu begitu menganggap itu penting? Karena kalau itu tidak ada publikasi, riwayat karir saya sebagai dosen itu bisa tamat itu. Karena nggak boleh harus publikasi dan saya nangis. Dan saya berdoa dan saya bilang, Tuhan please tolong
tolong saya nggak mau kayak gini lagi. Saya mau rajin, saya mau terus penelitian, nggak peduli lingkungan tidak support atau lingkungan tidak juga rajin, saya mau tetap publikasi, saya tetap nulis. Dan saya cerita pada suami dan anak-anak menghibur dan bilang, mami pasti bisa. Itu zero ya. Tadi dalam worship tadi pernah kita dalam titik zero, pernah pasti. Titik nol kita pernah, betul-betul nggak bisa apa-apa, hopeless banget di situ. Dan saya berdoa dan saya betul-betul sungguh-sungguh berserah sama Tuhan dan Tuhan pulihkan, bahkan bisa sampai publikasi buku. Rupanya Tuhan membawa kita juga dalam pengalaman-pengalaman yang zero, di mana kita lemah, gak berdaya dan butuh Tuhan. Seolah-olah pokoknya benar-benar bergantung sama Tuhan dan kita gak bisa punya kekuatan apapun kecuali berserah sama Tuhan. Tapi on the contrary, manusia suka lupa sama Tuhan kalau semuanya serba baik. Semuanya serba indah. Semuanya serba ada. Semuanya serba tersedia. Bukan dalam situasi menderita, tapi situasi yang membuat kita bahagia, suka lupa Tuhan. Ini yang diingatkan dalam firman Tuhan ini. Berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Memang pernah ada yang orang melupakan Tuhan banyak. Ketika dia di puncak karir yang hebat gitu ya, disanjung orang gitu ya, selebritis ternama, wah banyak kontrak ini itu, lupa Tuhan. Mungkin kita juga pernah begitu, bisa aja saat semua begitu sibuk, kita kurang berserah sama Tuhan. Jadi, oke Tuhan, terima kasih, thank you, bye-bye. Mungkin doanya juga gitu ya. Oh Lord, I know you know me, thank you so much, bye-bye. Tapi kalau lagi sedih, oh Tuhan tolong gitu ya. Wah sampai sungguh-sungguh gitu ya. Tapi di sini dalam firman Tuhan dikatakan seperti itu. Jangan lupakan Tuhan. Jangan pernah lupa dari mana Tuhan membawa kita. Ya, dari mana Tuhan bawa kita. Kalau di sini bangsa Israel itu dibawa dari mana? Dari Mesir. Di Mesir mereka hidupnya enak enggak? Sama sekali tidak enak. Mereka hidup dalam masa perbudakan. Emang jadi budak tuh enak? Waduh, yang menjadi budak itu pasti nggak enak dong. Bahkan ada yang dirantai mungkin ya, lehernya, kakinya, karena takut kabur gitu ya. Dia harus siap melakukan pekerjaan dari tuannya. Mungkin juga diperlakukan tidak manusiawi ya. Menjadi budak bekerja lebih dari kekuatannya. Dan itu yang sudah dialami oleh bangsa Israel ketika ada di tanah Mesir, dan itu hidup dalam perbudakan. Jadi Musa mengingatkan jangan pernah lupakan Tuhan. Dan kita juga jangan pernah lupa dari mana sih kita berasal ini. Jangan pernah lupa. Ya. Lalu kalau kita lihat di ayat yang ke-21 di situ diingatkan lagi oleh Musa. Kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir. Tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Di situ Tuhan membawa bangsa Israel. Membawa keluar dari perbudakan. Masuk ke tanah perjanjian. Ketika masuk tanah perjanjian semua serba ada. Semua serba enak. Tinggal petik, tinggal ambil, air berlimpah. Semua barang baik ada. Tapi Musa ingatkan, jangan pernah melupakan Tuhan. Amin. Amin untuk kita semua. Amin. Yang di rumah juga. Amin. Jangan pernah melupakan Tuhan. Ya, kalau ibu sih mikir, aduh, masa sih kita bisa melupakan Tuhan ya? Cobalah, refleksi dululah kehidupan sebelumnya. Sanggup gak kita melupakan Tuhan?
Bisakah kita melupakan Tuhan? Kalau pengalaman yang pahit aja kita coba lupain, kok susah ya, malah nempel ya. Tapi kalau ada pengalaman yang baik, yang indah, kok itu juga cepet lupa yang gitu tuh. Nggak bisa bertahan lama. Coba kalau kita kembali ke mungkin ditanya ya, waktu masa kecil apa sih yang paling diingat waktu kecil? Pengalaman apa sih? Oh pasti yang ingatnya, oh waktu saya dibilangin si ini, yang jelek-jelek. Ya nggak bisa lupa tuh yang jelek-jelek ya. Tapi satu yang paling penting dalam hidup kita, jangan pernah melupakan Tuhan. Dalam situasi apapun, amin. Dalam situasi di mana kita sedang berduka cita mungkin, dalam pergumulan, dalam doa, biasanya kita makin kuat mengingat Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Tapi pada saat kita juga dalam situasi semua serba baik, serba enak, menyenangkan, semua tersedia, sukacita, pelayanan lancar gitu ya. Murid-murid bertumbuh secara rohani, kemudian pelayanan begitu baik, berkat Tuhan melimpah. Justru kata saya sih, dan saya juga mengingatkan diri sendiri ya, kalau dalam pergumulan bisa nangisnya seperti itu, seharusnya dalam kebahagiaan dan sukacita kita harus lebih dari itu. Oke? Lebih dari itu. Sukacitanya lebih. Mengingat Tuhannya lebih. Mengucap syukurnya lebih. Bukan hanya pada saat lagi susah aja baru kita datangnya ke Tuhan. Amin. Amin. Mari kita lihat di sini di ayat yang ke-23. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita. Supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Amin. Jadi Musa mengingatkan kita, kalaupun kita sudah masuk di tanah perjanjian dengan semua yang ada dan serba baik, dan memang itu juga kan yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel dan meminta Musa membawa bangsa itu keluar dari perbudakan, jangan pernah melupakan Tuhan. Amin. Kalau dalam tema kita ini, jangan pernah lupa dari mana Tuhan membawamu. Memang kita tidak secara lahiriah ada dalam masa perbudakan waktu itu, tapi kita ini adalah orang-orang yang memang diperbudak oleh dosa. Kita itu hamba dosa loh. Kita tuh nggak ada yang benar satupun. Dalam Roma juga dikatakan begitu. Tidak ada seorang pun yang benar. Gak ada yang benar di dunia ini. Semuanya udah berdosa, semuanya udah jahat, semuanya udah rusak. Rusak karena dosa. Tetapi Tuhan Yesus yang membawa kita, menyelamatkan kita dari kehancuran akibat dari dosa. Sehingga kita dibenarkan, dilayakkan, dan masuk dalam hidup yang baru, hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Bagaimana mungkin kita bisa melupakan Tuhan? Jadi saudara, kembali lagi ya. Urusan lupa itu urusan otak memang, tapi otak itu dikendalikan pikiran oleh kita. Dan kalau kita minta supaya Roh Kudus mengendalikan hati, pikiran, maka kita akan selalu mengutamakan Tuhan dan menjadikan Tuhan itu yang utama, prioritas. Sehingga kita tidak akan mau atau tidak akan mampu bahkan melupakan Tuhan. Meskipun kita diberi banyak hal, kesukaan duniawi mungkin ya, yang begitu melenakkan banyak orang gitu. Tapi kita pasti akan pilih, enggak. Pasti aku enggak mau menyakiti hati Tuhan. Pasti aku enggak mau deh melupakan Tuhan, enggak deh. Biarin deh dikasih apapun juga. Pokoknya mah enggak boleh, enggak mau. Aku masih tetap ingat Tuhan. Harus Tuhan yang nomor satu. Amin.
Mari kita lihat poin yang kedua. Kalau yang tadi, jangan melupakan Tuhan. Yang kedua adalah gimana dong, bagaimana caranya supaya kita jangan melupakan Tuhan. Kalau di sini di ayat 13 dikatakan engkau, mari kita lihat sama-sama ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Jangan lupa Tuhan berarti kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti ada kata takut di sini. Kayaknya menarik ya, orang di dunia ini juga gak pernah lepas dari perasaan takut. Saya juga dulu orangnya penakut. Takut kegelapan, takut sama setan gitu ya. Takut cerita-cerita horor, udah takut cerita horor, senangnya nonton film horor lagi ya. Apalagi yang film-film sekarang ini ya, orang nonton film horor sampai kesurupan gitu kan. Yang akhirnya kasusnya dibuka lagi oleh Polri, nggak ketahuan dari 2016 gitu ya. Orang tuh pasti punya perasaan takut, pasti ada takut. Tetapi di sini takutnya takut yang gimana? Bukan kita takut terhadap, ya memang sih rata-rata kita takut terhadap sesuatu yang di luar kendali kita ya. Di luar penguasaan kita pasti jadi takut deh. Makanya kalau lihat setan dan sebagainya, kita jadi takut ya. Hah? Takut ya? Itu pintunya buka sendiri, itu ada suara ini, takut ya. Tapi di ayat 13 dikatakan, justru kita tuh harus takutnya bukan sama yang gitu-gitu. Jalan sendiri di kegelapan, lari langsung ya. Ada yang ngejar, padahal bayangannya sendiri kan, ya gak sih? Takut, udah keburu dulu takut. Tapi kita harus takut kepada Tuhan. Jadi kalau ngelihat Tuhan bukan, Tuhan aku takut kepadamu. Ya enggak gitu juga sih. Kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Allah. Dan perasaan kita ini takut kepada Allah itu berarti kita tidak akan pernah mau menggantikan Tuhan dengan yang lain. Amin. Makanya Tuhan bilang, jangan ada Allah lain di hadapan aku dong. Loh, Allah lain itu apa? Bisa macam-macam. Bisa banyak Allah lain itu. Allah lain, Allah kecil ya, A-nya ya. Kalau terlalu banyak main Mobile Legend juga itu bisa jadi Allah loh. Terlalu banyak scrolling sampai 5 jam sehari juga itu Allah juga sih. Karena menggantikan Allah yang seharusnya kita sembah ya. Terlalu banyak nonton drakor juga sih sampai begadang-begadang, ya itu juga bisa jadi menggantikan Allah sih. Atau menggantikan sesuatu yang harusnya posisi Allah di situ, nah itu sudah menggantikan. Ya, jadi takut akan Tuhan. Bagaimana kita melihat Tuhan kalau begitu? Kita sadar akan adanya Tuhan, keberadaan Tuhan, kebenarannya, yang memang kita akui di dalam kehidupan kita. Kita memandang Allah sebagai satu pribadi yang luar biasa, yang mengagumkan, yang mencengangkan, yang mengherankan, ajaib, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Ada lagu, mungkin ada yang bisa lagunya ya. Kau yang sangat berharga gitu ya. Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku. Jadi sebelum yang lain-lain teh Tuhan dulu gitu aja deh. Simpelnya seperti itu ya. Dan ku takkan berpaling dari jalanmu. Pokoknya Tuhan nomor 1 deh. Kemanapun aku pergi pasti Tuhan nomor 1 ya. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku rindukan selamanya, menetap di, melekat di hatimu. Jadi, what is your priority? 1, jangan pernah melupakan Tuhan. Kalau kita sanggup melupakan kok kayaknya aneh ya. Gak mampu kayaknya deh melupakan. Yang kedua, supaya kita tidak melupakan Tuhan, takutlah akan Tuhan senantiasa. Dengan cara pandang yang benar,
bahwa Dia adalah sumber segala-galanya. Mungkin lagu yang tadi sederhana sekali, tapi kalau dalam praktek kehidupan itu berat loh. Ditawarkan segala harta dunia, masih bisa pilih Tuhan gitu? Masih bisa? Oh, enggak lah, ya mending harta dunia tuh bodoh banget sih kamu mah. Ngapain? Tuhan kan gak kelihatan. Kita hidup di dunia penuh dengan kesusahan, penderitaan. Ngapain kita dikasih jaminannya? Tapi kita masih pilih lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Kok kayaknya kita, wah Tuhan, Engkau di tempat pertama dalam hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Ini ditulis oleh Nabi Musa. Mengingatkan bangsa Israel supaya jangan melupakan Tuhan pada saat sudah masuk ke tanah perjanjian. Ketika semua serba ada, semua serba lengkap, semua serba melimpah, banyak. Secara jasmani begitu dimanjakan. Memang kecenderungan manusia itu cepat melupakan Tuhan. Atau bahkan mungkin siapa sih Tuhan itu? Ketika semua serba ada, sebuah lengkap, sebab melimpah. Tetapi Musa mengingatkan supaya bangsa Israel jangan melupakan Tuhan, tetapi senantiasa menjaga sikap untuk selalu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti memberi tempat utama kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan yang utama dibanding segala sesuatu. Melihat keagungan, kemuliaan, karyanya, keajaibannya. Di mana kami tunduk dan penuh iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk renungan pagi ini. Tolong kami supaya kami tidak melupakan dari mana Tuhan membawa kami. Kalau ada peribahasa, jangan lupa kacang akan kulitnya. Jangan lupa dari mana kami berasal. Kalaupun kami diberi keberhasilan, kehebatan, kesuksesan, kemegahan apapun yang menurut ukuran dunia ini hebat. Tapi ingatkan kami bahwa itu semua berasal dari Tuhan. Kami manusia berdosa yang diselamatkan oleh Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan dari kami, umat-Mu, umat pilihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.